Sen, sini kamu Ya lihat. Allah, lihat apa sih? Itu lihat dulu. Astagfirullahaladzim. Kan, makanya aku manggil kamu soalnya anak-anak dari tadi tuh makan di situ. Nah, gini sayang. Anak itu tergantung dari didikan orang tuanya. Kalau orang tuanya mengajarkannya dari kecil, maka insya Allah di masa besarnya dia akan mengerti. Dari kecil dia jadi puasa, masa besarnya dia akan puasa. Aku udah ajarin mereka kalau puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi aku belum jelasin hukumnya apa. Kalau diam-diam boleh apa? Kamu nggak ngejelasin kapan dia harus nggak puasanya. Ya mungkin dia lupa kan? Kemarin dia nanya sama aku, ya kan? Aku bilang, kalau misalkan udah waktunya azan, boleh buka puasa. Harusnya kamu bilang jadiin azan maghrib. Salah Iya. sayang berarti. Aku udah bilang juga, kalau misalkan gelap, ya kan? Kalau gelap tuh harus dia buka puasa. Ini mendung hujan. Ya, masih asar padahal. Iya. Ya kamu sih. Nih sayang, tapi aku mau tanya sama kamu. Sebenarnya tuh ada nggak sih kayak umur-umur tertentu yang dimana orang tua harus mendidik anaknya dengan saklek gitu? Benar-benar Jadi harus. gini, dalam hukum syariat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, anak usia 7 tahun itu harus permulaan awal dia sholat. Kalau dia nggak sholat usia 7 tahun, boleh dipukul. Berarti dari sebelum 7 tahun itu udah mulai Udah dididik. dibiasakan. Iya. Makanya yang kayak saya ajarin ya, Iya. anak mulai dari bayi 4 ajak tahun. ke majelis taklim. Iya, 4 tahun dipegang, dituntun, atau 3 tahun dipegang, dituntun, digendong, dudukin ke majelis taklim. Karena orang tualah yang akan menentukan anaknya. Kalau orang tuanya menjadi orang tua yang soleh, ibunya menjadi ibu yang soleha, kan beruntung kan kita kan selalu berharap, bagi suami itu berharap, ad-dunya mata' wa khairul mata'iha al-mar'atu soleha. Sebaik-baiknya dunia ini, perhiasan dunia itu masih kalah hebat dengan wanita yang soleha. Masya Allah. Sebaiknya dunia adalah punya istri yang soleha. Karena akan mendidik anak-anaknya. Mendidik anak-anaknya, mengajarkan anaknya, dan ibu biasanya lebih dekat dengan anaknya. Banyak di rumah soalnya Iya, Bib, karena ya. banyak di rumah, karena suaminya kan bekerja dan lain Betul. sebagainya. Terus apalagi yang dia harus dilakukan? Orang tua ini harus ngajarin sholatnya, puasanya, terus mengajarkan tata Ngaji, keramanya, akhlaknya, adabnya. berbicaranya. Kalau orang tuanya ngomong sebelum kotor, kalimat Anaknya kasar, ngikut. anak ikut. Betul. Berarti Orang tua bilang, lu gue, anak ikut lu gue. secara nggak langsung anak itu cerminan dari orang tuanya. Betul, anak itu cerminan daripada orang tuanya. Bapak yang baik, bapak yang soleh adalah mengajarkan, mengajak, mencontohkan. Kalau udah mengajarkan, mengajak, mencontohkan, insya Allah anaknya ngikutin. Oh, bapak saya biasa ke majelis talim, ditenteng, dituntun anaknya ke majelis talim sejam 2 jam. Nanti besok anaknya mau ke majelis talim, dia nggak diajak, nangis. Karena udah biasa diajak. Berarti juga sama ya Bib ya, kalau seandainya orang tua nyuruh sholat, orang tuanya nggak sholat, pasti anaknya bilang, abah aja nggak sholat, ibu aja nggak sholat. Nah, mendidik anak adalah dengan didikan yang baik. Kita kan pengen anak kita menjadi anak yang soleh, Betul. anak yang soleha. Ajarkan bagaimana cara mendidik anak yang soleh dan soleha. Contohkan di diri kita, soleh, soleha. Baru anak bisa mengikutin. Kalau diri kita belangsak, boro-boro pengen jadi anak soleh, soleha, susah. Anak Ada udah pasti bingung. jadi belangsak juga. Kehilangan arah Susah, ya Bib ya. itu akan sulit. Nah, Bib, tapi kan ada juga Bib ya, di mana orang tuanya itu sudah alim, orang tuanya sudah mencontohkan hal yang sangat baik, orang tuanya sholatnya bagus, ngajinya rajin, ibadahnya Masya Allah, sedekahnya nggak pernah tinggal, tutur katanya bagus, adabnya cakep. Nah, Anaknya tapi malah Ini menarik nih. beda Bib, anaknya malah jadi preman, tatonya di mana-mana sampai dakinya nggak kelihatan Bib. Nah, kamu harus paham. Orang tua udah bagus mendidik, udah mengajarkan, udah mencontohkan. Kan dia nggak selamanya sama orang tua. Ada yang dimana dia ada di sekolahan, Pergaulan. bertemu dengan temannya. Yang menjadikan anak itu baik atau enggaknya, lihat temennya. Kamu kalau berteman sama tukang minyak wangi, kamu wangi. Betul. Kamu kalau berteman sama orang yang biasa main bensin, bawa bensin kamu. Iya juga Ya kan? Bib ya. Nah, ketika dia berteman dengan orang yang nggak baik, terpengaruh, anak nggak punya pendirian, akhirnya anaknya menjadi anak yang nggak bener. Berarti kita sebagai orang tua juga Menjaga- wajib menjaga. menjaga lingkungan anak-anak. Teman sama siapa? Anaknya siapa? Pergaulannya seperti apa? Dijelaskan bahwa itu teman kamu nggak baik, Iya. gitu ya Beb ya. Ini teman kamu yang baik. Betul. Berarti juga dalam memilih rumah baru alias sekolah anak-anak juga adalah menjadi concernnya orang tua ya Beb ya. Betul. Jangan sampai salah pilih sekolah, nanti malah lingkungannya nggak baik. Betul. Atau dibiarin anaknya bermain di tempat-tempat yang memang banyak orang-orang yang lalai sholatnya, nggak Betul. bagus. Jadi memang harus penempatannya juga Beb ya. Nah, contoh Nabi Nuh mempunyai anak Kan'an. Iya. Anaknya durhaka, nggak mau nurut sama orang tuanya. Iya. Karena terpengaruh dengan apa? Lingkungan. Kaumnya Nabi Nuh. Masya Allah. Makanya ini nih yang harus kita perhatikan. Sama istrinya Nabi Lut, tidak mengikuti Nabi Lut.
istrinya durhaka terhadap suaminya, Nggak mau mengikuti dengerin. kaumnya Nabi Lut. Akhirnya sama Allah Akhirnya diazab. dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bapaknya siapa, ibunya siapapun mereka, ketika dia mengajak, mendidik anaknya, membatasi pergaulan lingkungannya, teman-temannya, ini orang tua yang bagus. Bukan malah memberikan mainan yang banyak sehingga anak-anaknya malah sholat. Wah, itu salah. Memberikan makanan yang berlebihan Itu salah. karena takut aduh nanti kalau puasa anaknya sakit. Enggak, Gitu ya kan? anak itu dididik, ya kan, dengan udah. sebuah aturan dan pendidikan. Oke. Yaudah kalau kayak gitu kita harus didik anak kita juga Yaudah, nih. kita harus kasih tahu. bilangin, Yuk, yuk, yuk. Ya kan? Persis banget, Bib. Kamu. Kok tahu? Kalanya kok kayak gitu dulu. Lagian tuh dia kenyang banget tuh minum tuh Bib. Itu gimana tuh Bib dari tadi mendap-mendap pelan-pelan, gak percaya kan? Aku gak pernah kalah puasa. Tapi kan pasti mirip kamu. Shh, pelan-pelan dong, pelan-pelan. Shh. Ayo. Tuh. Enak banget punyanya Bib, gak ada keraguan Bib. Ya Allah malamnya Bib, ya Allah, Masya Allah. Yaudah yuk, kita harus kasih tahu aja. Ayo. Ya Allah, Sajid Satir. Ini kenapa makan? Enak loh Bun, Bunda mau. Malah nawarin lagi. Lah, kita kan puasa, nah nggak boleh makan sebelum azan. Ini tadi udah azan tuh, udah gelap. Ya Allah, ini mendung. Azannya itu harusnya azan maghrib, bukannya azan asar. Nah, udah nih, udah. Makannya udah, yuk. Sini sekarang diri sini, Abah kasih tahu, yuk, sini. Udah berhenti makannya, sini. Sini Abah kasih tahu. Nih, Abah kasih tahu ya, berdua biar ngerti dan paham. Kalau nggak sengaja, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tadi kan karena salah ya, soalnya Iya. dikirain azan asar, dikirain azan maghrib. Karena di depan udah gelap karena mendung. Nggak apa-apa, berarti boleh lanjut ya, Mbak ya? Boleh lanjut puasanya. Lah, Tapi besok kalau besok sengaja, jangan lagi. itu yang nggak boleh, itu batal langsung puasanya. Nggak dapat pahala Nggak dapat apa-apa. pahala. Bib, tapi ngomong-ngomong boleh nggak sih Bib kalau seandainya kayak aku nih orang tua ngiming-ngimingin anak untuk belajar puasa kayak nanti kalau puasanya full kita pergi ke kebun binatang. Nah, Boleh nggak? puasa bagi anak kecil, sekarang aku tanya sama kamu. Dulu kamu waktu masih kecil, kalau mau sholat, dicipratin air gak? Kamu marah gak kalau dibangunin? Marah, Marah. Berarti dipaksa dong sholatnya. lumayan Nah sama, anak kecil, siapapun mereka, awalnya itu paksaan dulu. awalnya. Awalnya paksaan, lama-lama mereka terbiasa dan biasa. Dan akhirnya mereka bisa. Oh, jadi nggak apa-apa Nggak kalau apa-apa. meskipun mereka pagi-pagi sholat subuh kita angkatin rada ngambek dikit, Nggak apa-apa. rada marah dikit nggak apa-apa. Sama, ngelatih puasa juga sama. Membiasakan Kamu diri nggak ya? boleh makan, nggak ada masakan di rumah. Aduh lapar, sakit perut, tapi banyak banget orang tua yang maaf anaknya udah di atas 7 tahun, udahlah nanti aja kasihan nggak tega. Padahal nggak mungkin anak sakit karena puasa ya, Bib. Iya, kan? Kuan pusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jaganya bagaimana? Dengan mendidik, dengan mengajarkan, dengan kasih tahu. Allah. Jangan sampai kamu di masa besarnya nggak terbiasa untuk berpuasa. Gara-gara kecilnya Sama, dimanja. akhlak juga diajarkan dari kecil, adab dari kecil, puasa diajarkan dari kecil. 5 yata akhlakul walad, ya kan? Yata akhlakul walad dari kecil itu mendidiknya dengan didikan yang baik. Ya Allah, jadi nggak usah nunggu nanti besar baru Dengan ngerti. didikan akhlak yang dari kecil tuh. Heeh, Agar di masa besarnya dicintain. Betul Jadi gak? lebih baik. Nah, itulah yang harus kita ajarkan. Diming-imingin boleh. Boleh. Allah aja mengiming-imingkan. Kalau kita rajin Ya kan? sholatnya masuk surga. Ya dakhulul jannah, ya kan? Iya. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Masuk ke dalam surga yang kekal abadi selama-lamanya di sana. Nanti- Yang di bawahnya air mengalir. Janji Allah bagi orang yang beriman, bertakwa. Sama, kalau mau puasanya full, mau dikasih apaan? Mau umroh, bismillah. Tapi anaknya dididik dengan didikan yang baik. Kalau sempurna bener, kita kasih, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa ya, Boleh, Bib ya. boleh, Dan juga diiming-imingkan. Nanti kalau mereka udah paham, baru kita kasih tahu bahwa mereka harus melakukannya ini karena mereka patuh kepada Allah. Betul. Karena nurut sama Allah. Betul. Nanti di masa besarnya dia ngerti. Bertahap kan awalnya kan paksaan, iming-imingkan, hadiah. Nanti di tahap yang tertinggi, Terbiasa dulu ya, Bib iya ya. terbiasa. Baru nanti Mereka akan menanamkan betul sendiri. tersentuh dalam hati dan jiwanya. Oh, ini saya ibadah karena Allah. Ya udah, kalau gitu kita lanjut puasa lagi ya.
Bener nggak boleh batal lagi? Iya, nih Berarti berdua kalau harus ngerti dan puasa paham pada ya. saat udah nggak bisa, nanti sayang kita habisin pada saat buka puasa maghrib, oke? Ya, kita habisin nanti, ini kita simpen dulu aja. Ya, besok puasa yang benar ya. Sajid, puasa yang satir benar ya. yang benar. Ingat, azan maghrib itu pas waktu maghrib, bukannya Kita azan maghrib pas gelap. Iya, pokoknya tanya Bunda dulu deh ya, azannya azan maghrib atau apa, oke?